semester ini Anda lebih banyak ke arah kanker, tapi untuk kanker familiar yang berkaitan dengan pemeriksaan analisis kromosom. Di semester 1 saya juga sudah memberikan materi tentang peran dari ilmu biomedis di genetik ya. Jadi mungkin sudah ada juga saya singgung tentang pemeriksaan kromosom, tapi tidak khusus untuk kanker. Walaupun contoh-contohnya juga ada sebagian yang sudah saya sampaikan pada saat materi semester 1. Ini saya ulang dulu untuk pelajaran sebelumnya. Jadi untuk melihat atau melakukan pemeriksaan analisis kromosom, kita perlu tahu dulu apa itu sel ya, di mana kromosom itu berada, terus kromosom itu apa saja di dalamnya ya. Di kromosom itu berada pada inti sel, ini ada inti sel. Kalau misalnya kita mau melakukan pemeriksaan analisis, baik itu pada pasien kanker, kalau melakukan pemeriksaan sitogenetik, otomatis kita harus melakukan atau mengambil spesimen pada spesimen sel yang berinti. Ini ada pada sel berinti. Jadi kalau misalnya Anda mengambil sel tidak berinti, ya itu tidak akan tercapai dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian kromosom juga sudah saya ajarkan bahwa kromosom ini adalah rangkaian daripada DNA. Jadi kita bisa lihat ini adalah DNA yang tersusun dari DNA di sini. Kemudian DNA itu adalah gene ya. Jadi ada susunan gene bahasa nukleotit juga. Di sini gen. Jadi gen tersebutlah nanti kalau misalnya terjadi kelainan yang akan memicu jadinya kanker, salah satu ya yang akan diturunkan pada keturunannya. Jadi kanker yang familiar yang masuk di familiar berarti yang diturunkan. Jadi kanker itu nanti ada yang sporadik berarti yang didapat ya. Dan ada yang punya riwayat keluarga membawa daripada gen yang sudah ada dari kedua orang tuanya. Ini juga proses meiosis, jadi selama proses meiosis juga akan terjadi crossing over, terjadi crossing over perpindahan daripada materi genetik yang ada di dalam kromosom masing-masing tersebut sehingga menghasilkan variasi yang bisa terjadi di ovum maupun sperma daripada pasien. Kalau kita lihat proporsi daripada terjadinya kanker itu sebenarnya kejadian yang familiar atau ada riwayat histori atau genetik itu kecil ya dibandingkan dengan yang sporadik. Kalau dilihat dari populasi untuk breast cancer itu 1:10 kejadiannya, ovarian cancer 1/100, kemudian cancer kolorektal itu sekitar 1:25 kejadian cancer tersebut. Umumnya kalau yang diturunkan itu adalah single gene, jadi kerusakannya adalah single gene ya. Kalau misalnya family history ini multifaktorial, jadi nanti ada kerusakan gen dan ada beberapa lainnya juga. Kalau yang tidak ada kaitan atau yang nanti yang sporadik atau yang tidak ada hubungan dengan ini atau keturunan atau genetik itu juga disebabkan oleh apa sih bedanya antara sporadik cancer dengan inherited cancer, sporadik atau genetic cancer? Jadi kalau sporadik itu normal, kedua gen yang dibawa dari yang diturunkan atau yang dibawa atau yang didapatkan dari pasangan kedua orang tuanya itu adalah normal. Dan dalam perkembangannya terjadi mutasi, ya bisa itu satu gen yang mutasi, bisa itu beberapa gen mutasi, tapi kejadiannya adalah spontan. Bisa disebabkan oleh
radiasi ya. Jadi yang sudah kita ketahui secara umum dari hasil penelitian bahwa eh, faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau mutasi dari gen hingga menyebabkan sel itu membelah, yang harusnya satu jadi dua, dua jadi empat gitu. Tapi ini tidak terkontrol pembelahannya sehingga nanti itu yang menyebabkan terjadinya kanker ya di tubuh kita. Jadi ada juga faktor hormonal, kemudian faktor virus yang juga sudah dijelaskan oleh beberapa oleh materi-materi yang sudah diberikan oleh konsulen sebelumnya ya. Juga disebutkan oleh virus, virus atau virus-virus yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan daripada sel kita sehingga nanti selnya akan berkembang tanpa terkontrol ya. Dan juga zat-zat kimia ya seperti misalnya karena karbon atau pestisida atau yang lainnya gitu, zat-zat kimia yang lain yang sekarang semakin banyak ya pabrik-pabrik dan lain itu juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dari zat tersebut. Ini dapat menyebabkan jadi kanker. Kalau inherited itu yang dibawa, jadi ada satu misalnya satu normal, satu dibawa diturunkan oleh satu orang tuanya, baik itu laki-laki maupun perempuan, tergantung nanti yang mana yang mengalami kelainan. Kemudian bisa dipercepat atau di ya, faktor yang lain. Tapi dia sudah ada pembawaan, sudah dibawa dari salah satu kromosom orang tua. Sehingga menyebabkan terjadinya pemeriksaan yang perlu kita lakukan itu bisa kita lakukan pemeriksaan sitogenetik. Jadi ada pemeriksaan sitogenetik. Kemarin di blog dapat di semester sebelumnya saya sudah menjelaskan apa pentingnya pemeriksaan sitogenetik, terus keadaan-keadaan mana saja yang harus kita lakukan sitogenetik ya. Dan sitogenetik bisa dilakukan setelah lahir maupun masih di dalam kandungan. Dalam kandungan disebut dengan prenatal diagnosis. Jadi kalau kita mau mengetahui janin yang ada di dalam kandungan saya dan tidak atau ya, terindikasi adanya kelainan, itu bisa kita lakukan prenatal diagnosis. Jadi kita ambil cairannya, nanti kita cek, kita bisa menentukan apakah ini pasiennya apa janinnya mengalami kelainan atau tidak. Kalau di daerah barat, mereka wajib melakukan prenatal diagnosis. Jika terindikasi adanya kelainan pada janinnya, mereka dibolehkan melakukan terminasi. Ya. Jadi dibolehkan melakukan aborsi daripada di negara barat. Mereka masih kontroversi karena ada kaitan agama, tidak dibolehkan untuk melakukan terminasi tersebut. Kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pemeriksaan sitogenetik ini juga dilakukan pada pemeriksaan kanker ya, jadi maligna. Maligna itu sama sel-sel maligna, jadi sel-sel yang ada yang besar. Itu bisa digunakan untuk diagnosis, juga bisa digunakan untuk prognosis. Jadi kan kita menemukan pemeriksaan atau hasil pemeriksaan sitogenetik tadi, kita dapat memprediksi kemungkinan daripada tumor yang kita lakukan pemeriksaan tadi, apa ganas atau tidak, atau prognosisnya buruk atau baik gitu. Itu bisa kita prediksi ya. Selain kita melakukan diagnosis, kemarin rasanya saya pernah menghasilkan contoh pada waktu itu adalah translokasi 1922 ya, yang disebut dengan Philadelphia kromosom ya, kromosom Philadelphia itu kromosom beragam terapi yang kita lakukan. Jadi sangat penting sih sebenarnya melakukan pemeriksaan sitogenetik pada pasien-pasien
cancer apa kita bisa mencegah penyakit ini tidak diturunkan atau memperkecil risiko, dan juga bisa melakukan rekayasa genetik banyak dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini pemeriksaannya ya, jadi ada yang konvensional yang sudah saya jelaskan di semester sebelumnya. Jadi kalau misalnya konvensional itu kita melakukan pemeriksaan kromosom itu dengan menggunakan mikroskop biasa. Jadi kita bisa juga strukturnya kita sudah tahu sebenarnya dari kromosom 1 sampai kromosom 22, kemudian sampai satu kromosom ya, satu pasang, dua pasang yang autosom. Itu semuanya terdiri dari apa namanya klasifikasi yang sudah kita susun kemarin di semester sebelumnya. Dengan itu kita bisa melihat ini kromosomnya utuh nggak secara struktur. Jadi strukturnya kita lihat dengan panjang maupun dengan pendek. Apakah terjadi dilesi atau terjadi ini bisa kita lihat. Atau yang kayak tadi dia strukturnya malah terjadi translokasi misalnya. Yang tadi kromosom 22 pindah ke kromosom 9, bila dia kromosom itu melakukan tes apakah kelainan darah bisa kita cek dengan pemeriksaan konvensional atau terjadinya dilesi pemeriksaan kita benarkan, nanti kita bisa cek yang terjadi pada pasien yang kita bisa buktikan. Apakah sudah saya jelaskan juga misalnya gen itu berada di dia di lengan panjang dan pendek, berapa yang berapa itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat ya kita berikan yang sesuai saya kromosom dari kromosom 9 kromosom 22 ya kita beli rekannya sesuai dengan kromosom tersebut. Kita lihat memang gitu aja, misalnya ini bisa jauh di belakang saja kita menganggap oh ini adalah translokasi tadi. Jadi kita memang cek di situ. Kemudian ada juga yang kita kasih warna satu dari kromosomnya. Kita kasih atau bandnya kita kasih ya. Semakin canggih sekarang malah band-bandnya kita kasih. Jadi jika terjadi kelainan di situ kita bisa lihat apakah bandnya tuh yang terjadi kelainan atau tidak. Kemudian ada lagi pemeriksaan dengan X-ray ya. Makanya tadi kita biarkan soalnya terus nanti kita bisa baca objek yang sudah kita spreading tadi ya. Kita bisa melihat jumlah kromosom tadi. Kalau melihat strukturnya kita butuh 6, menganalisisnya butuh 6 sampai 8 sel. Nanti kita lihat strukturnya ada yang potong atau tidak. Ini kelainan mungkin timbul ya translokasi, dilesi, duplikasi. Ini bisa kita lihat secara manual ya. Namun kalau mikro dilesinya itu kita tidak bisa melihat. Kelainan jumlah itu masih bisa kita baca. Ini yang apa ya? Yang hasil pemeriksaan pada Philadelphia kromosom. Kita lihat di sini.
ada kromosom 22 ya, translokasi ya. Kromosom yang satu tidak sini ya, kromosom 9. Jika kita tidak bisa membedakan atau masih ragu dalam melakukan pemeriksaan kromosom tadi, kita dapat melakukan pemeriksaan fluoresensi dengan penggunaan fluoresen. Ya, prosesnya sebenarnya sama, hanya kita berikan karena dia butuh kita ambil target daripada gen, kita akan melakukan denaturasi daripada DNA-nya. Ya, sudah denaturasi, kita labeling, kita visualisasi ya dengan memberikan gen di visual dengan menggunakan fluoresen ya, sehingga nanti dia memberikan benda. Ya targetnya mana ya? Kita hanya mentargetkan DNA ini aja gitu, yang ada gen di sini saja kita targetkan, dan sehingga nanti dia akan menghindarkan misalnya ini kromosom berapa yang mau kita target, kemudian daerahnya yang mana mau kita target, letak posisi gennya misalnya, terus kita kasih atau posisi lengan apa yang mengalami kelainan pada pasien tersebut, kita bisa cek tahapannya. Nah ini yang multicolor, jadi kasih berwarna-warna sebenarnya supaya kita bisa membedakan ini kan sama-sama 1, 2, 3, 4, nanti lebih spesifik dan kita lebih mudah cek jika terjadi kelainan di suatu kromosom tersebut. Ini multi color tapi bending ya, ada bandnya kita kasih warna-warna akan memudahkan. Misalnya pada ini terjadi dilesi dari perpindahan ya. Kita bisa memberikan lebih tahu kita ya poin dari kromosom yang mengalami kelainan tadi. Ini micro arrays ya yang bisa kita lakukan juga. Pada kelainan hematologi ya, kanker hematologi. Jadi pada kanker hematologi itu bisa kita dapatkan kelainan-kelainan secara kromosomal, misalnya translokasi kromosom 8, 21, 15, 17 ini review yang mengalaminya. Kemudian translokasi 9, 11 itu lebih pada tumor AML ya, myoblastik akut. Ini yang kroniknya, tadi yang tadi via kromosom ya pada leukemia kronik. Ini target-target yang bisa kita temukan pada pasien dengan gangguan hematologi limfosit akut ya. Kita bisa melihat juga ada translokasi kromosom 19, 15, contoh-contoh kromosom. Ini adalah gennya ya. Ini gen yang berada di kromosom yang mengalami kelainan. Gen inilah yang mengalami kelainan yang menyebabkan terjadinya kanker darah ya, kanker darah. Ada limfoma ya. Kalau kita lakukan pemeriksaan, kualitas dari pemeriksaan sitogenetiknya seperti ini adalah gen yang bertanggung jawab kelainan ini secara genetik. Ini pada kanker apa ya, sifa urinaria, kemudian ada kanker otak, kemudian ada breast cancer ya, plus 7, 50, kemudian ada pada sarkom ya, Ewing sarkoma, sarkoma Ewing, glioma ya, ada kanker renal, karsinoma renal, terjadi delesi kromosom 3, ada kromosom 3,
lengan pendek 11,3 pada sampai lah atau lagi di paru juga ya misalnya ini contoh daripada normal yang terjadi ya. Retinoblastoma juga terjadi pada kromosom 13 ya. Jadi retinoblastoma itu bisa pada kromosom 13 terjadi lesi di lengan pojok. Yang karsinoma ureter, kemudian William tumor, pada adenoma varii itu ada kelenjar pada saluran saliva. Tadi yang AML ya, saya jelaskan juga. Kita juga bisa tahu jika kita menemukan dari pemeriksaan kromosomnya ini targetnya yang mengalami kelainan ini prognosisnya lebih baik. Prosesnya lebih baik. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa pemeriksaan itu selain kita menjadikan itu sebagai diagnosis, ya, misalnya kita menemukan, kita bisa mendiagnosis mendapatkan ini, bisa kita diagnosis dia adalah AML. Kemudian kita juga bisa menentukan ini prognosisnya baik atau tidak. Kita juga bisa menyampaikan ke pasien kemungkinan apa yang terjadi pada keluarga atau pasien itu tersendiri dan bagaimana prognosis yang bisa terjadi pada pasien tersebut bisa kita sampaikan. Ini keadaan yang berat ya, berat, kondisi berat pada pasien diabetes yang prognosisnya berat. Pada yang tadi ya, yang risiko rendah ya, ini adalah risiko tinggi di apa Philadelphia tadi juga termasuk risiko tinggi. Mutasi retinoblastoma, jadi gennya adalah RB1, ini termasuk tumor supresor gen ya, tumor gen supresor, mutasinya pada tumor supresor gen. Ini kan ada beberapa mungkin sudah dijelaskan ya oleh dosen yang lain, saya tidak akan menjelaskan secara detail itu. Ada bisa mengaitkan, mengintegrasikan atau mengaitkan antara satu imun dan rektal ya. Fungsinya untuk pembelahan DNA damage-nya, cell ligation, cell adhesion, dan kemudian. Jadi kalau misalnya terjadi mutasi, ya dia tidak akan menyebabkan harusnya sel itu mati, ya tidak mati, malah selnya sebelum masih makin berkembang, mungkin ganas. Ini juga paling sering dilakukan, mungkin sudah dijelaskan oleh dosen yang lain ya, tentang breast cancer, ovarian cancer, ini gen yang sudah ditemukan berakawan, berakatu, ya. Maksudnya adalah to repair sebenarnya. Yang melakukan repair, DNA juga, cell division dari cell death juga. Jadi kalau misalnya terjadi ini ya, ya bisa. Pada retinoblastoma, ya termasuk juga herediter ya, yang diturunkan, ada keturunannya, ya nanti terjadi mutasi ya, mutasi di gennya, terus nanti diturunkan pada keturunan. Yang ini ya secara herediter, ini sporadik. Tadi sudah saya jelaskan juga ya bagaimana yang sporadik yang berkaitan dengan herediter tadi.
Karena banyak lagi ya kelainan-kelainan yang bisa kita temukan yang berkaitan atau yang perlu kita lakukan pemeriksaan link atau sebagai marker tanda ya yang bisa kita lakukan pemeriksaan sitogenetik dan pasien dengan kelainan kanker ya. Jadi nanti ada saya kan cuma mengantarkan kuliah saja, nanti saya akan memperdalam, baca lebih dalam per masing-masing kelainannya, terus pemeriksaannya, standar pemeriksaan bagaimana untuk masing-masing kelainan herediter untuk cancer tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau Mungkin tidak. ditanyakan? Ujiannya kapan? Ujiannya tanggal 9, Bu. Tanggal 9 depan ya. Minggu satu lagi berarti ya. Iya, Bu. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya sudah kuliah hari ini. Semoga bermuatan ya. Nanti mohon dibaca kembali. Pokoknya saya sudah menyampaikan prinsip-prinsip dasar untuk pemeriksaan sitogenetik yang kaitannya dengan familiar cancer ya. Jadi prinsip dasar cancer sudah paham ya, gimana itu apa yang disebut dengan kanker itu perubahan selnya bagaimana sehingga pemeriksaan patologi ya. Kalau misalnya dengan pemeriksaan PA itu bisa kita lihat sel-selnya yang mengalami kelainan. Namun ada lagi tingkatan pemeriksaan, ada tingkat pemeriksaan imunohistokinnya, misalnya ada pemeriksaan molekuler lainnya. Salah satu pemeriksaan molekuler juga termasuk sitogenetik ya. Kayak FIS itu juga molekuler, kadang kita sudah mentargetkan gen yang akan kita periksa. Pemeriksaan yang lain yang lebih canggih sekarang silakan nanti dicek kembali juga apa-apa yang perlu kita perdalam dalam pemeriksaan, terutama bagi adik-adik ya. Bagi S1 biomedis itu penting sekali adalah perkembangan ilmu pemeriksaan ya, karena nanti lebih banyak target pasar kerjanya adalah di lab, eh, kemudian asisten peneliti, ya, kemudian di perusahaan-perusahaan obat, perusahaan apa, jadi memang berkutit dengan laboratorium lebih banyak ya, dengan pemeriksaan molekuler, baik itu nanti juga lab rumah sakit dan lain-lain. Jadi intinya eh, yang lebih penting itu memang pemeriksaan ya. Yang lebih penting itu ke teknik-teknik dasar, teknik-teknik molekuler, teknik-teknik apa yang digunakan yang lain, itu yang lebih diutamakan. Kalau di kedokteran kan mereka lebih banyak ke arah bagaimana patogenesis, fisiologi, kemudian bagaimana nanti terapi. Jadi saling bersinergis antara Anda dengan staf medis lainnya ya. Staf medis juga ketergantungan dengan Anda dengan hasil-hasil pemeriksaan yang Anda temukan, terus nanti akan berkolaborasi dengan staf medis. Jadi informasi yang Anda sampaikan itu pasti akurat ya. Jadi, sebagai dasar bagi dokter dalam mendiagnosis pasien, walaupun secara pemeriksaan fisik, kemudian anamnesis yang baik itu adalah 80% untuk menentukan diagnosis. Misalnya. Kemudian ditambah dengan 20% pemeriksaan penunjang lainnya. Dengan hasil yang baik itu akan memberikan gambaran bagi seorang dokter mengambil tindakan ya, dalam menentukan diagnosis, kemudian dalam tata laksana pasien gitu. Jadi kalau misalnya kesalahan yang dibuat ya bisa melakukan kesalahan dalam melakukan terapi kepada pasien ya. Walaupun nanti dokternya akan berkonfirmasi lagi, kok bisa begini ya ketemunya itu saling ini ya mengcross check gitu. Kita juga tidak bisa menerima secara full, tapi kita boleh berdiskusi gitu. Boleh berdiskusi dalam menentukan diagnosis tadi. Misalnya ini dari pemeriksaan arahnya banyaknya ke sini, kenapa ya sudah begini. Jadi
adik-adik dapat membantu jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan dari para medis yang masih ragu dalam menentukan diagnosis tadi. Memang dibutuhkan informasi gitu ya. Dengan kita memberikan itu ya kita saling bersinergi, memberikan yang terbaik pada pasien. Apalagi apa namanya, penelitian semakin berkembang ya dengan canggihnya pemeriksaan, dengan labor apa teknik pemeriksaan itu sangat dibutuhkan sekali bagi tenaga biomedis ini untuk asisten peneliti. Nanti para dokter atau para medis yang lain juga membutuhkan tenaga ahli dalam memberikan ide-ide atau masukan-masukan dalam melakukan penelitian mereka dalam melakukan penelitian. Jadi itu pesan yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita sudahi kuliah hari ini. Saya mohon maaf ya, tidak sesuai dengan waktu ini, karena mencocokkan waktu itu sangat sulit. Akhirnya juga di hari libur kita. Saya berusaha menghindari hari libur, tapi ya karena sudah mepet nanti ujian, ya, kita apa namanya, kita gunakan hari libur untuk kuliah hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya tutup lagi. Tidak ada ya, Regina? Udah ada, Bu. Oke, teman-temannya. Iya, Bu. Teman-temannya. Mungkin Kita kalau sudah begitu, ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih, siap Bu. gitu Untuk ya. berita acara, iya, Bu. Untuk berita Ya, acaranya Nesi kirim ke serah. Paling hari apa ya? Hari Rabu bisa dikasih ke saya. Kita ada ujian apa? Ada hari Rabu aja kali ya. Saya ada ke Jati hari Rabu. Yudisium. Bisa dikasih ke saya hari Rabu. Halo. baik, Bu. Dia butuh tanda Bisa, Bu. tangan. Butuh tanda Untuk tangan saya.